Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan atas penjagaannya. Kita boleh berada di hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih atas cinta, kasih, tuntunan serta penjagaan-Mu. Kami masih boleh berada di hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir dan menuntun kami agar firman yang kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Sampai sejauh sana pembacaan kita semua. Judul renungan kita pada saat ini, siapa bekerja patut mendapat bagiannya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang berbeda, tapi tak boleh dipisahkan. Hak dan kewajiban merupakan tindakan yang berkaitan dengan fungsi yang terpaut satu sama lain. Seorang tak dapat menuntut haknya jika ia tidak melakukan kewajibannya. Seorang yang menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya, ia adalah seorang pemeras. Demikian pun orang yang melakukan kewajiban tidak mendapatkan haknya adalah orang-orang yang diperas dan diperlakukan tidak adil. Pelayanan gereja merupakan bagian dari adanya pelaksanaan hak dan kewajiban. Seorang yang melayani berhak mendapatkan haknya, yakni upahnya atas pekerjaannya. Demikian hal ini terlihat dalam pelayanan di gereja di Korintus. Paulus mengumpamakan pelayanan itu seperti seorang yang turut berperang pasti dibiayai. Seorang yang menanam kebun anggur pasti memakan buahnya. Siapa yang mengembalakan domba pasti minum susu domba itu. Hal ini bukan hanya pikiran manusia, tapi hukum Taurat juga berkata demikian, seperti yang tertulis dalam hukum Musa bahwa orang tidak boleh memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Hal ini dimaksudkan oleh Allah bahwa pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Hal ini berarti bahwa orang yang bekerja patut mendapatkan bagiannya. Sebagai keluarga Kristen, tentu kita perlu memberikan perhatian khusus tentang bagaimana memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bekerja di lingkungan kita. Kalau ada yang bekerja bersama kita, mari kita berikan hak-haknya. Begitu juga dalam pelayanan di jemaat, kita harus menopang mereka yang melayani dan memberikan penghargaan sebagai hak-hak mereka karena sudah melayani kita. Dalam bentuk materi seperti orang upahan, tapi dalam bentuk penghargaan seperti saling mengucapkan terima kasih ketika kita saling membantu. Sekecil apapun aktivitas kita dalam rumah, hendaklah kita saling menghargai dan saling mengucapkan terima kasih satu sama lain. Kalau kita terbiasa melakukan ini di rumah, pasti kita akan menghargai orang-orang di sekitar kita, baik di jemaat maupun di tengah masyarakat. Tuhan kiranya menolong kita semua. Semoga kita saling menghargai satu sama lain. Amin.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih atas waktu yang kamu berikan kepada kami, sehingga kami boleh membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Ya Tuhan, semoga firman yang kami baca tadi boleh mendapat tempat di hati dan di pikiran kami, terlebih khusus dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, damai di hati.